Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mengaji kitab ini, mari kita panjatkan bacaan Fatihah pada Rasulullah, kepada pengarang kitab, dan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita dapat berkah dan ilmu yang didapat mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Allah amin. Ala hadiniya wa ala kuntin salihah. Bid'atin Nabi Mustafa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa ala alihi wa jami' sahabat qarabat tabi'in wa tabi'in lahu bisanin. Sultan Subhanahu wa ta'ala. Bila Syekh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Bila Syekhina wa Syekhina. Bismillah Syekh Khalil bin Abdul Latif, Syekhina Kiasan Filati. Wa Syekhina Kiasan Filati. Wa ila Syekhina walidi Ka'ibin Al-Uli. Siulal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa fadha alaina min barakatihi wa nafa'atihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ala inna khairal hadits kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu fil jihad. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin ikut di dalam peperangan. Yasta'dinu fil jihad. Dia minta izin ikut dalam peperangan. Faqala, maka bersabda Rasulullah, ahayyun walidaka, apakah hidup kedua orang tua kamu? Qala, menjawab seorang laki-laki, na'am ya Rasulullah, orang tua dua saya masih hidup. Qala, bersabda Rasulullah, fafihima, maka di dalam kedua orang tua kamu. Jadi maka perang, ya, di kedua orang tua kamu. Fajahid, maka berjuanglah kamu, maka berperanglah kamu, maka berjuanglah kamu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi melihat daripada hadis ini, orang kalau masih hidup kedua orang tuanya, ketimbang berperang
melawan orang kafir, ketimbang berjuang kepada lainnya, kata Rasulullah, di dalam kedua orang tuanya itu kamu berperang, di dalam kedua orang tua kamu itu kamu berjuang. Maka it'amun nafsi fil qiyam bi masalihil abawain wa is'ajiha fi talabi ma yudihima wa badril mal fi qati' hawaima jihadun. It'amun nafsi fil qiyami bi masalihil abawain, memayahkan jiwa di dalam kepentingan orang tua dua, wa is'ad jiha fi talabi ma yurdihima, dan merepotkannya jiwa di dalam upaya untuk meridokkan orang tua, upaya untuk membuat ridho orang tua, bahkan wabadril mal fi qada'i hawaijima, dan menggunakan harta benda dan memberikan harta benda fi qada'i hawaijima, di dalam memenuhi kebutuhan kedua orang tua. Jihadun itu adalah perang, itu adalah perjuangan. Jadi pada waktu itu orang yang punya kedua orang tua, yang perlu perhatian, yang perlu pelayanan, tidak dibolehkan ikut berperang oleh Rasulullah, karena kata Rasulullah fafihima jihadun. Di dalam kedua orang tua itu adalah suatu perang, adalah suatu perjuangan. Karena it'abun nafsi fil qiyami masalihil abawain, jadi memayahkan jiwa dalam memenuhi kepentingan dua orang tua, dan merepotkan jiwa di dalam upaya untuk mendapat keridhaan orang tua, bahkan badril mal, memberikan harta benda di dalam memenuhi kebutuhan orang tua. Jihadun adalah dikatakan perang, dikatakan perjuangan. Kenapa dikatakan perang? Karena seperti Rasulullah yang pulang dari peperangan Badar, di mana pada waktu itu gunung sampai merah dengan darah. Pada waktu tahun 70-an dan 80 awal itu, kita kalau dari Mekah mau ke Madinah melewati di pinggir gunung itu, gunungnya itu merah. Sampai sekarang merah. Tapi sekarang ada jalan lain, jalan lintas yang lebih dekat, tidak dilewati. Betapa banyak orang mati di sana. Sabda Rasulullah, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Tidak bersabda kita jihad, kita pulang dari peperangan, dari perjuangan yang kecil menuju kepada perjuangan peperangan yang lebih besar. Kaget para sahabat.
Sahabat bertanya, aduh Rasulullah, kalau kita akan menuju perang yang lebih besar daripada ini, seperti apa Rasulullah? Perang apa Rasulullah? Rasulullah menjawab, perangnya hati. Perangnya hati. Karena terus terang dikaitkan dengan tadi itu, jihad, perangan dalam melayani orang tua, itu jelas. Jadi kalau orang tua masih kuat, masih punya hasil, yang namanya anak itu minta ini, minta itu harus diberi. Tapi ketika orang tua sudah tidak mampu, bahkan sudah tidak kuat, jangankan sampai memenuhi, itu melayani yang sudah ada, itu sudah bosan. Bahkan tidak sedikit orang mengharapkan orang tuanya cepat-cepat mati. Aduh, cek repotnya. Ini minta ini, minta pindah, minta ini. Kapan matinya orang tua? Waduh. Itu paling durhakanya manusia. Tidak akan dapat ridho Allah, karena tidak dapat ridho dari orang tua. Na'udzubillah. Siapapun itu, seperti apapun orangnya, bisa dia ikut ini sabda Nabi. Lain lagi masih ada firman Allah. Jadi kalau dalam hatinya itu ada kibir, ada kesombongan, naudzubillah, ini tidak akan diikuti oleh siapapun. Oleh karena itu, ukur hatimu. Ukur hati kalian semua, apakah bisa mengikuti sabda Rasul, firman Allah yang begitu? Kalau tidak, berarti di hatinya ada kesombongan. Tidak akan masuk surga siapa orang yang di dalam hatinya itu seperti sekecil apapun daripada kesombongan. Nauzubillah. Wa Ahmad wa Abi Daud min hadits Abi Sa'id nahwuhu. Dan adalah bagi Imam Ahmad dan Abi Daud dari hadis Abi Sa'id nahwuhu, adapun sama dengan hadis tadi. Wazada, dan menambah Abu Sa'id dalam satu riwayat, irji fasta'dzinhuma fa in adina laka wa illa fabirrahuma. Kata Rasulullah dan riwayat lain, irji, kembalilah kamu, jangan ikut perang. Ternyata masih punya kedua orang tua. Fasta'dzinhuma, maka minta izinlah kamu. Huma, kepada kedua orang tuanya itu. Fa'inadina, jikalau kedua orang tuanya itu berizin, lah kepada kamu, ia mari ikut. Nah, itu keterusannya. Wa illa, jikalau tidak, fabirrahuma, maka berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Bukan kamu. Berbuat baiklah kamu kepada
saya tidak boleh pergi haji. Tidak boleh. Maka berbuat baiklah kamu kepada Rasulullah, kepada kedua orang tuanya. Ada satu cerita sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali berkumpul sama Rasulullah. Rasulullah berpesan, nanti kalau kamu ketemu dengan orang bernama Uwais Al-Qarani, sampaikan salam saya kepada dia. Iya Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, nanti kapan-kapan kalau kamu sekalian bertemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarani dari negeri sana, sampaikan salam saya. Uwais Al-Qarani itu adalah seorang yang hidup pada masa Rasulullah tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, maka bukan sahabat. Tidak ketemu dengan Rasulullah dan tidak pernah melihat Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah melihat dia. Berarti dia bukan sahabat. Tapi dengan Rasulullah dikirimi salam. Bahkan yang dikirimi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lainnya. Setelah Rasulullah wafat, lama ditunggu dengan para sahabat, tidak ada datang di negeri yang ditentukan oleh Rasulullah itu. Tidak ada rombongan yang datang dari sana. Setelah masa Sayyidina Abu Bakar ditunggu-tunggu tidak datang. Mana Uwais Al-Qarani ini? Ini salam Rasulullah. Setelah sahabat Abu Bakar wafat, diganti oleh sahabat Umar, ada rombongan dari daerah yang ditentukan oleh Rasulullah. Rombongan, wah ini mungkin orang besar, ini mungkin ulama besar, ini mungkin pejabat besar yang bernama Uwais. Ada dalam rombongan ini. Datanglah sahabat Umar radhiyallahu anhu, bertanya kepada kafilah itu. Kata Sayyidina Umar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah ada di antara kamu itu yang bernama Uwais? Tanya semua. Para itu rombongan ditanya. Ini yang ditanya oleh Amirul Mukminin. Noleh, ada yang satu. Mungkin yang ditanya oleh Amirul Mukminin tidak ada, tapi ada orang anak seorang pemuda yang bernama Uwais. Tapi dia sedang ada di itu rombongan kambing. Nah, kenapa? Ada yang bernama Uwais itu mau ikut ke Mekah dan mau ke Madinah, tidak punya bekal, kemudian menawarkan diri kepada rombongan, mau ikut dan mau menjaga kambing-kambingnya. Karena itu dulu itu paling hebat ya naik kuda, ya naik unta itu. Rombongan berapa bulan ya bawa kambing yang mau dipotong tiap hari itu. Rombongan banyak ratusan orang itu.
potong kambing. Nah itu kambingnya yang di bawah hidup itu ikut jalan kaki. Ya, yang mengembala wes kata wes saya yang akan mengembala kambing itu. Pokoknya saya boleh ikut menunaikan haji. Sedang pun berpikir apa iya pengembala kambing yang dititip salam oleh Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya kepada kepala rombongan, mana dia? Itu ada di sedang gembala kambing. Akhirnya datang Sayyidina Umar, ya sudah dihiraukan oleh rombongan itu, datang sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kamu bernama Uwais? Betul. Jenengan siapa? Saya Amirul Mukminin. Ya langsung menangis. Bisa ketemu dengan raja. Pada waktu itu Sayyidina Umar. Ada apa jenengan, tanya saya. Kamu itu Uwais Al-Qarani. Betul. Dari negeri ini, desa ini. Betul. Kamu itu bagaimana ceritanya? Kok kamu itu apakah tidak pernah kepingin ketemu dengan Rasulullah? Sangat kepingin saja. Sangat kepingin dengan Umar. Kenapa? Kok baru sekarang setelah Rasulullah itu wafat kamu datang? Ceritanya begini, Umar. Saya pingin sampai nangis. Tengah malam nangis, saya pingin ketemu Rasulullah. Loh, kenapa tidak berangkat pada waktu itu? Tidak ikut rombongan seperti ini. Saya punya orang tua. Saya punya orang tua yang sudah tua. Kalau saya minta izin mau ketemu Rasulullah, pasti beliau memberi izin kepada saya. Tapi hati saya tidak tega. Bagaimana kalau orang tua itu membutuhkan pertolongan, sedang anaknya satu-satunya saya? Bagaimana kalau orang tua ini kepingin ini, kepingin itu, sedangkan saya tidak ada menemui Rasulullah? Maka dalam hati saya tidak tega mau meninggalkan orang tua saya. Walaupun hati satunya itu kepingin ketemu Rasulullah. Maka keduanya sama-sama menangis. Wes menangis, tidak Umar pun itu menangis. Karena itulah kamu dititipi salam oleh Rasulullah. Karena kamu berbaktinya kepada orang tuamu, kamu dititipi salam oleh Rasulullah SAW. Itu orang yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, dititipi salam oleh Rasulullah. Maka jelas itu termasuk salah satu dari aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Uwais Al-Qarani. Kemudian Umar, sekarang kok bisa kamu? Karena orang tua saya sudah meninggal, sudah wafat Sayyidina Umar, maka saya langsung menawarkan diri kepada rombongan untuk merawat kambing-kambingnya, asalkan saya dibawa ke Mekah dan ke Madinah. Itulah yang terjadi. Maka karena
la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu Quran. Jangan menyembah kamu sekalian kepada Allah, wa bil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat baik. Ihsanan, berbuat baik. Wa an Jarir al-Bajili radhiyallahu anhu, dari Jarir al-Bajili radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bariun min kulli muslimin yuqim bainal musyrikin. Saya itu lepas, tanggungan saya lepas, baik dunia akhirat, Rasulullah, dari tiap-tiap orang Islam yang bermukim, berada di antara orang-orang musyrik. Itu dulu asbabun urutnya, orang-orang tidak mau hijrah bersama Nabi, jadi berada karena dia iman ke rumahnya, pada usahanya. Mereka ada di tengah-tengah orang musyrik. Kata Rasulullah, saya lepas dari orang itu dulu. Nah, kalau mereka itu ada di antara orang-orang musyrik, maka dia tidak berkutik, amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak akan bisa. Mau berperang, membela Rasulullah, tidak akan bisa. Maka Rasulullah, saya lepas dari orang-orang yang berada di orang-orang musyrik itu. Abu Hurairah Isnaduhu Sahih menceritakan kepada hadis as-salasah, imam yang tiga, Isnaduhu Sahih, adapun sanadnya hadis itu adalah sahih. Warajahan Bukhari irsalahu, dan mengumpulkan siapa? Imam Bukhari irsalahu kepada mursalnya hadis ini. Jadi karena dalam rawinya itu ada yang bernama Qais. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada kewajiban hijrah. La hijrata, tidak ada kewajiban hijrah ba'dal fathi, setelah kemenangan Mekah. Pada Fathi Mekah itu dan diwajibkan orang-orang muslim di Mekah itu pindah ke Madinah. Karena Mekah sudah dikuasai oleh Rasulullah, sudah dikuasai oleh orang Islam. Maka orang yang di Mekah tidak usah hijrah ke Madinah. Nah, hijrah itu memang sangat berat, hijrah meninggalkan kampung halaman, sanak famili, ikut Rasulullah, itu berat. Dari beratnya itu, maka tingkatan orang itu dilihat dari hijrah tidaknya. Ada sahabat muhajirin yang pindah dari Mekah, ada sahabat Ansor yang asli orang Madinah. Itu kalau memilih kepemimpinan, sama-sama rakyat yang diambil muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah. Kalau sama-sama muhajirinnya yang mau dipilih mana, maka orang yang dipilih siapa yang dulu, yang terlebih dahulu ikut kepada Rasulullah, hijrah dari Mekah dan Madinah, otomatis ya Sayyidina Abu Bakar dan diikuti yang lain-lain.
Kalau sama dalam hijrahnya, dilihat daripada waraknya, alimnya dan waraknya. Kalau sama-sama dilihat yang lebih tua mana, itu dalam mengambil pimpinan. Jadi tidak ada kewajiban hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun waniyatun, tetapi wajib itu berjuang dan niat. Berjuang dan niat. Berperang dan niat. Perang karena tidak ada, niat harus tetap. Kalau ada orang kafir yang mengganggu agama dan mengusir dari tempat, nah orang Islam mau diusir, maka itu harus berperang. Niat, siapapun tidak akan takut. Itu harus ada niat. Jihadun di sini perjuangan, ya diantaranya tadi itu perjuangan seperti yang dianur Rasulullah di hadis yang depan itu. Maka beruntunglah kamu sekalian ada di negara yang aman, sehingga tidak ada kewajiban perang kital. Tapi andai kata kamu diperangi secara agama atau secara harta benda, maka kamu harus niat berperang. Tapi kalau tidak, ya tetap mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak ada dosa terhadap kamu sekalian, tidak menganggap dosa Allah Ta'ala kepada kamu sekalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu di dalam agama dan tidak mengusir kamu dari tempat tinggal kamu. Tidak ada dosa antabaruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kamu sekalian kepada mereka dan berbuat adil kamu sekalian kepada mereka. Karena innallaha yuhibbul muqsitin, Allah Ta'ala itu senang kepada orang-orang yang berlaku adil. Jadi membuat adil dan berbuat baik kepada orang-orang non-muslim, selama orang non-muslim itu tidak memerangi kita di dalam agama dan di dalam harta benda, maka kita tidak berdosa untuk menjalin hubungan dengan baik antar berhubung, menjalin hubungan dengan baik dan memberlakukan keadilan kepada mereka itu. Itu firman Allah. Bukan karena non-muslim kita caci, kita maki, kita usir, tidak begitu, selama orang-orang non-muslim itu tidak mengganggu kepada kita. Mudah-mudahan kita semua tidak diganggu oleh mereka dan kita bisa berbuat adil kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan ya mari menuju dapur masing-masing biar berbuka adil. Sampai di sini mudah-mudahan dapat manfaat. Amin Allah. Alhamdulillah amin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu ya bagi jalal. Tidak hanya kata biar tunggunya wadaratu min tayari takfina ansal aswa takfina ansyari kulli syarrin takfina anjai hati parana anna wa an auladina wa asbatina wa ashabina wa talamidina wa man asana wa lil muslimin wa muslimat minna Farzuqna wa afina fid dunya wal akhirah wa'fu anna wa fis kurbatana farriqamna wa syukmana
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم السلام عليكم